Siang itu, Abi dan Rea duduk di ruang tunggu rumah sakit, tangan mereka saling menggenggam erat. Meskipun ini bukan kali pertama mereka melakukan pemeriksaan kehamilan, hari ini terasa berbeda. Hari ini, mereka akan mengetahui jenis kelamin anak-anak mereka, anak-anak kembar yang selama ini mereka nantikan dengan penuh harap. Sudah siap? Tanya Abi sambil tersenyum, mencoba menyembunyikan kegugupannya. Rea mengangguk kecil, senyumnya cerah. Aku lebih bersemangat daripada gugup. Tapi, ya, aku siap. Kamu gimana, Mas? Abi terkekeh pelan. Aku tidak tahu harus merasa apa. Antara senang, takut, dan entahlah. Yang jelas, aku tidak sabar. Tak lama kemudian, suster memanggil nama mereka, mengantarkan keduanya masuk ke ruang pemeriksaan. Di sana, Dokter Harun sudah menunggu dengan senyuman hangat. Selamat pagi, Tuan Prana, Nyonya Andrea. Siap untuk bertemu para pejuang kecil kalian hari ini. Rea tertawa kecil. Siap, Dok. Hari ini kami berharap dapat kejutan besar. Jika datang melakukan pemeriksaan, Dokter Harun memang senang sekali bercanda dengan Rea, dan Rea pun selalu menyambut candaannya dengan senang hati. Dokter Harun mempersilakan Rea berbaring di ranjang pemeriksaan, lalu mulai menyiapkan alat ultrasonografi. Abi berdiri di sisi Rea, tangannya menggenggam tangan istrinya dengan lembut. Baik, mari kita lihat bagaimana perkembangan mereka, ujar Dokter Harun sambil mulai menggerakkan alat ultrasonografi di atas perut Rea yang membulat. Monitor di sebelah mereka mulai menunjukkan gambar hitam putih yang samar-samar, tapi perlahan mulai tampak lebih jelas. Dokter Harun menunjuk layar. Nah, ini dia yang pertama. Jantungnya berdetak dengan sangat baik. Dan, lihat ini, dia perempuan. Perempuan. Ulang Abi, matanya melebar. Ya, jawab Dokter Harun sambil tersenyum. Anak pertama kalian perempuan. Rea menatap Abi, matanya berkilau penuh emosi. Kita punya anak perempuan, Mas Abi. Dan ini anak kedua, lanjut Dokter Harun, memindahkan alatnya sedikit. Dia juga dalam kondisi sehat, dan dia juga perempuan. Dua anak perempuan, gumam Rea, suaranya hampir berbisik. Abi mengangguk, seolah mencoba mencerna kabar itu. Dua putri kecil. Wow. Tapi tunggu, kata Dokter Harun sambil tersenyum misterius. Ada satu lagi yang ingin menyapa kalian. Rea terkejut. Satu lagi. Maksud dokter? Ada tiga. Betul sekali, jawab Dokter Harun, menunjuk sudut lain layar. Ini dia, anak ketiga kalian. Juga sehat, dan kali ini laki-laki. Abi mendadak terdiam, lalu tertawa penuh kelegaan. Dua perempuan dan satu laki-laki. Tiga anak sekaligus. Rea menatap layar dengan takjub, air matanya mulai mengalir. Aku tidak percaya. Kita benar-benar punya tiga anak, Mas. Dokter Harun tersenyum melihat reaksi mereka. Ini memang berita yang luar biasa. Anak kembar tiga memang langka, tapi mereka semua dalam kondisi sehat dan berkembang dengan baik. Abi mencium tangan Rea dengan lembut, matanya berkaca-kaca. Kamu luar biasa, Rea. Kamu benar-benar pemberian Tuhan untukku. Rea tersenyum, menggenggam tangan Abi erat. Kita melakukannya bersama, Mas. Ini hadiah terbesar dalam hidup kita. Mereka meninggalkan ruang pemeriksaan dengan hati yang meluap-luap oleh kebahagiaan. Di perjalanan pulang, Abi tak henti-hentinya memikirkan masa depan mereka. Bagaimana nanti saat ia harus menjaga dua putri kecil yang manja, dan seorang putra yang mungkin akan mewarisi keberaniannya. Sementara itu, Rea tersenyum sendiri, membayangkan tawa tiga anak mereka memenuhi rumah. Hati kecilnya yakin bahwa meski perjalanan ini tak akan mudah,
mereka siap menghadapi semuanya bersama. Hari itu menjadi awal dari babak baru kehidupan mereka. Lebih dari sekadar menjadi orang tua, mereka akan menjadi keluarga besar yang penuh cinta. Dalam perjalanan pulang dari rumah sakit, Abi tidak bisa berhenti tersenyum. Jemarinya terus menggenggam tangan Rea, sesekali mencium punggung tangannya dengan penuh rasa syukur. Rea duduk di sampingnya, masih memandang hasil cetakan ultrasonografi yang mereka bawa pulang. Gambar hitam putih itu adalah bukti nyata dari kebahagiaan terbesar mereka. 2 perempuan dan 1 laki-laki, gumam Abi, memecah keheningan di dalam mobil. Suaranya dipenuhi kebanggaan. Rea sayang, kamu tahu ini luar biasa, kan? Kita akan punya 3 anak sekaligus. Rea tertawa kecil, suaranya bercampur dengan tangis haru yang masih tersisa. Aku tahu, Mas Abi. Aku sendiri hampir tidak percaya. Tapi mendengar detak jantung mereka tadi, rasanya tidak ada yang lebih membahagiakan. Abi memperlambat mobilnya, lalu menepi di pinggir jalan di dekat taman kecil yang sepi. Ia menatap Rea dengan serius, tapi matanya berkilau penuh cinta. Sayang, aku ingin kamu tahu. Aku sangat bangga padamu. Kamu telah memberikan aku sesuatu yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya, sebuah keluarga yang begitu luar biasa. Rea tersenyum, air mata menetes di pipinya. Dan aku tidak akan pernah bisa melakukannya tanpa kamu. Kita berdua melakukan ini bersama. Abi tertawa kecil, lalu keluar dari mobil. Ia berlari kecil ke sisi pintu Rea, membukanya, dan mengulurkan tangan. Ayo, aku ingin kita merayakan ini sebentar. Rea terkekeh. Di sini, Mas Abi, kita ada di pinggir jalan. Tepat. Dan di sana ada taman yang cantik. Kita harus bersyukur untuk keajaiban ini. Dengan hati-hati, Abi membimbing Rea keluar dari mobil dan mengajaknya berjalan menuju bangku taman. Angin sore yang sejuk menyapu lembut wajah mereka. Abi meraih bahu Rea, memeluknya dengan lembut. Rea, katanya pelan, aku tidak tahu apa aku akan menjadi ayah yang sempurna. Tapi aku berjanji akan melakukan apapun untuk mereka. Untukmu. Rea menggeleng pelan, lalu menyandarkan kepalanya di dada Abi. Kamu tidak perlu sempurna, Mas. Cukup dengan mencintai mereka seperti kamu mencintaiku. Aku tahu mereka akan memiliki ayah terbaik di dunia. Mereka berdua terdiam sejenak, menikmati momen itu. Burung-burung berkicau di kejauhan, menambah damai suasana sore itu. Aku bisa membayangkan, ujar Abi tiba-tiba, 2 putri kecil yang akan manja pada ayahnya, selalu minta aku menggendong mereka kemana-mana. Dan seorang putra yang mungkin akan jadi penantangku suatu hari nanti. Rea tertawa, membayangkan skenario itu. Aku rasa kamu akan jadi ayah yang sibuk. Siapkan energimu Mas, karena 3 anak akan membuat kita repot sepanjang waktu. Tapi aku siap, jawab Abi dengan mantap. Karena aku tahu, setiap kerepotan itu akan membawa kebahagiaan yang tidak ternilai. Rea menatap Abi, matanya berbinar penuh cinta. Aku mencintaimu, Mas. Dan aku tahu, 3 anak kita juga akan mencintaimu dengan cara yang sama. Mereka kembali ke mobil dengan hati yang penuh sukacita. Tak lama, mereka sampai di rumah. Abi membantu Rea keluar dari mobil, memegangi tangannya dengan penuh perhatian. Aku yakin Mama dan Julia akan sangat senang mendengar ini, kata Rea, suaranya penuh antusiasme meski tubuhnya terasa lelah. Mereka pasti akan sangat bahagia, balas Abi sambil tersenyum. Siapa yang tidak senang mendengar kabar bahwa keluarga ini akan kedatangan 3 anggota baru sekaligus. Mereka masuk ke dalam rumah, di mana Nyonya Dayana sedang duduk di ruang keluarga sambil membaca Al-Quran.
Julia tampak asyik melihat majalah fashion bersama Estiana, sedangkan Elia sibuk membaca buku. "Ah, kalian sudah pulang," seru Julia, meletakkan majalah yang dipegangnya. "Bagaimana pemeriksaannya? Semuanya baik-baik saja, kan?" "Lebih dari baik," jawab Abi sambil tersenyum lebar, membuat Julia mengernyit penasaran. "Bagaimana, Rhea? Apa kamu lelah?" tanya Nyonya Diana sambil mendekat. Ia memegang tangan Rhea dengan penuh perhatian, seperti biasanya. Rhea mengangguk kecil. "Cukup lelah, Bu, tapi hari ini luar biasa." Abi tidak bisa menahan diri lebih lama. Ia merangkul Rhea dan dengan senyum lebar berkata, "Bu, Kak Julia. Kami punya kabar besar." Julia segera duduk di sofa, matanya berbinar-binar. "Kabar apa? Jangan-jangan kalian sudah tahu jenis kelamin anak kalian?" "Bukan hanya itu," kata Abi, menahan tawa. Ia melihat ke arah Rhea, mengisyaratkan agar istrinya yang menyampaikan kabar itu. Rhea tersenyum, lalu berkata dengan pelan tapi penuh kegembiraan, "Ibu, Kak Julia. Bukan 2 anak, tapi 3. Kami akan punya anak kembar 3. Ruangan itu sejenak sunyi, lalu meledak dengan suara terkejut dan tawa bahagia. Julia langsung berdiri, mendekati Rhea dengan mulut menganga. "3. Tunggu, apa aku salah dengar?" "Tidak, Kak Julia," jawab Rhea sambil tertawa kecil. "Kami akan punya anak kembar 3. 2 perempuan dan 1 laki-laki." Nyonya Diana tampak tertegun, lalu air mata mulai mengalir di pipinya. Ia memeluk Abi dan Rhea bergantian. "Ya Allah, ini benar-benar anugerah dari Allah yang Maha Kuasa. Kalian diberkati dengan cara yang begitu luar biasa. Abi, Rhea, Ibu sangat bangga pada kalian." Julia langsung memeluk Rhea erat-erat, sambil berkata, "Kamu benar-benar luar biasa, Rheaku sayang. 3 anak sekaligus. Kamu harus memberitahuku bagaimana rasanya nanti." Abi tertawa, sambil berkata, "Kamu tahu, Kak, kamu harus siap menjadi tante super sibuk. Karena aku akan sering menitipkan mereka ke kamu." "Oh, tentu," balas Julia dengan nada main-main. "Tapi kamu harus bayar mahal. Aku tidak bisa mengurus 3 anak sendirian." Tawa mereka memenuhi ruangan. Nyonya Diana masih menatap Abi dengan bangga. "Aku tahu kamu akan menjadi ayah yang luar biasa, Bi. Tapi, 3 anak. Itu akan menjadi perjalanan yang menantang." Abi mengangguk, matanya bersinar penuh semangat. "Aku tahu, Bu. Tapi dengan Rhea di sisiku, aku yakin kami bisa melewati apapun." Malam itu, kediaman Prana dipenuhi dengan kebahagiaan dan rasa syukur. Mereka semua duduk bersama di ruang keluarga, membicarakan nama-nama untuk anak-anak yang akan lahir, membayangkan masa depan, dan merayakan kabar baik ini dengan penuh sukacita. Nyonya Diana memimpin doa singkat, memohon keselamatan dan kesehatan untuk Rhea dan bayi-bayinya. Julia, seperti biasa, mulai menggoda Abi dengan mengatakan bahwa dia harus belajar cara mengganti popok. Hari itu menjadi salah satu malam yang paling membahagiakan bagi keluarga Prana. Setelah kegembiraan awal mereda, Nyonya Diana, dengan semangat khasnya, langsung menginstruksikan para pembantu rumah tangga untuk menyiapkan makan malam istimewa. "Ini harus dirayakan dengan meriah," serunya sambil berdiri di tengah ruang keluarga. "Kita tidak setiap hari mendengar kabar bahwa keluarga ini akan bertambah 3 anggota sekaligus." Julia tertawa sambil mengangkat tangan. "Aku setuju, Bu. Mari kita buat ini malam yang tak terlupakan." Dalam waktu singkat, meja makan di ruang makan utama mulai dihias dengan elegan. Taplak meja putih dengan renda emas membentang,
dihiasi dengan lilin-lilin beraroma lavender, dan vas bunga segar di tengahnya. Hidangan-hidangan lezat mulai memenuhi meja, ayam panggang dengan saus rosemary, pasta seafood, salad segar, dan kue tart stroberi yang menggoda. Ini seperti pesta ulang tahun, gumam Abi sambil terkekeh saat melihat persiapan meja makan. Lebih dari itu, jawab Nyonya Dayana sambil tersenyum lebar. Ini adalah pesta menyambut cucu-cucuku yang akan datang. Saat semua berkumpul di meja, suasana terasa begitu hangat. Abi menarikkan kursi untuk Rea dengan penuh perhatian. Baiklah, kata Nyonya Dayana sambil berdiri, memegang gelas anggur yang berisi jus apel. Sebelum kita mulai makan, Ibu ingin mengatakan sesuatu. Semua mata tertuju padanya. Ibu sangat bersyukur malam ini. Keluarga kita telah melewati banyak hal, tapi melihat kebahagiaan Abi dan Rea, Ibu merasa ini adalah hadiah terbesar yang Allah berikan pada kita. 3 anak sekaligus. Mereka akan membawa lebih banyak cinta dan cahaya ke dalam rumah ini. Jadi, mari kita rayakan kebahagiaan ini dengan hati yang penuh syukur. Untuk keluarga Prana, seru Julia, mengangkat gelasnya. Untuk 3 malaikat kecil kita, tambah Abi sambil tersenyum lebar. Semua orang bersulang dengan penuh sukacita. Suasana makan malam dipenuhi tawa dan obrolan hangat. Julia tak henti-hentinya menggoda Abi. Kamu tahu, Abi, kalau anak-anakmu nakal nanti, jangan panggil aku untuk mengatasinya, ya. Abi menggeleng sambil tertawa. Kalau mereka nakal, itu pasti karena mereka meniru tantenya. Sementara itu, Rea menikmati setiap momen dengan senyuman. Ia sesekali merasakan gerakan halus dari bayi-bayinya, seolah ikut merayakan kebahagiaan malam itu. Mereka juga ikut merayakan, bisiknya kepada Abi, sambil menyentuh perutnya. Abi memandangnya dengan mata yang berbinar penuh cinta. Mereka tahu betapa kami mencintai mereka. Boleh aku memegangnya, Onti? Tanya Elia yang tampak penasaran. Rea mengangguk tersenyum. Segera. Elia berdiri dari kursinya dan memegang perut besar Rea, bahkan ia meletakkan telinganya di perut Rea, berharap bisa merasakan gerakan bayi itu di telinganya. Malam itu berlangsung hingga larut, dengan canda, cerita, dan kebahagiaan yang tak kunjung padam. Keluarga Prana benar-benar merayakan malam itu sebagai salah satu momen terbaik dalam hidup mereka, malam yang tak terlupakan. Rea berdiri di depan cermin, memerhatikan perutnya besarnya. Hari ini ia memutuskan untuk keluar rumah bersama Elia setelah berhari-hari hanya beristirahat sesuai instruksi suaminya. Aku butuh sedikit udara segar sebelum sibuk lagi dengan acaranya Laudia, dan kayaknya perlu berbelanja kebutuhan bayi. Tidak ada yang salah dengan itu, bukan? Pikir Rea sambil mengambil tasnya dan turun ke bawah menemui Elia di ruang tamu. Elia sudah menunggu di ruang tamu. Kamu yakin kita perlu pengawal? Tanyanya sambil melirik seorang pria berbadan besar di sudut ruangan. Mas Abi yang memaksa, Rea mendesah. Dia pikir aku ini kaca kali ya, mudah pecah. Elia tertawa kecil. Itu karena paman terlalu mengkhawatirkanmu sayang. Kalau nggak bawa pengawal, nggak dibolehin keluar rumah. Jadi, ya udah. Biarin aja. Daripada nggak diizinin keluar, ucap Rea. Siap, Nyonya besar. Goda Elia sambil menawarkan tangan. Namun sebelum mereka keluar rumah, langkah mereka terhenti oleh suara lain. Tunggu, aku ikut. Estiana tiba-tiba muncul dengan pakaian kasual dan senyuman canggung. Ia melangkah mendekat dengan sedikit ragu, matanya mengamati pengawal besar yang berdiri di sudut ruangan. Aku juga ingin keluar sebentar. Aku nggak ingat kapan terakhir kali bisa jalan-jalan ke mall, kata Estiana dengan senyum tipis.
Rea menatapnya dengan alis sedikit terangkat, tetapi hanya mendesah. "Baiklah, ikut saja," jawabnya akhirnya. Namun, nada suaranya mengisyaratkan ketidaksenangan yang berusaha ia sembunyikan. Julia muncul dari dapur dengan handuk kecil di tangannya. "Estiana memang jarang keluar rumah akhir-akhir ini. Aku senang kamu mengajaknya." Selama Estiana tinggal di rumah ini, Julia memang mengkhawatirkan Estiana yang jarang keluar rumah dan lebih banyak diam di kamarnya. Oleh sebab itu, ia senang melihat Estiana ingin ikut dengan Rea. Rea memaksakan senyum sambil melirik Elia. "Tidak masalah, Kak Julia. Lagi pula, semakin ramai semakin seru, kan?" Julia tersenyum lega. "Hati-hati di jalan ya, dan jangan terlalu lama. Rea butuh banyak istirahat." Estiana mengambil tas kecilnya dan berdiri sedikit canggung di samping Rea dan Elia. Sementara itu, pengawal berbadan besar mendekat, membuka pintu utama dan memberi isyarat agar mereka segera masuk ke mobil. Di dalam mobil, suasana terasa sedikit kikuk. Rea duduk di kursi belakang bersama Elia, sedangkan Estiana memilih duduk di kursi depan, menatap keluar dengan ekspresi yang sulit ditebak.